Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita mengawali renungan hari ini dengan doa. Bapa, kami sungguh bersyukur, Engkau Allah yang maha baik, tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menuntun langkah kami hari demi hari. Untuk itu hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, mampukan kami boleh mengerti dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tentu akrab sekali beberapa hari terakhir dengan tagar Indonesia Terserah. Tagar ini tentu berkaitan dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kita lihat di berita banyak orang-orang keluar rumah, mereka sepertinya mengabaikan himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, jaga jarak. Kita juga melihat perkembangan orang-orang yang tertular COVID ini. Beberapa hari terakhir ini mengalami peningkatan yang tajam sekali. Maka tagar ini muncul. Sepertinya ini menandakan keputusasaan dari banyak orang. Saudara, memang tidak mudah untuk hidup dalam penantian. Kita sudah hampir 3 bulan hidup dalam penantian. Tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Ya, tentu orang bertanya, sampai kapan kami harus menanti? Sampai kapan kami harus menunggu supaya dapat hidup normal kembali? Kalau kita disuruh mengantri saja, saudara, dalam waktu 30 menit atau 1 jam itu begitu terasa lama sekali. Apalagi kita ini sudah menanti selama beberapa bulan. Tidak mudah untuk menunggu, tidak mudah hidup dalam penantian. Saudara, tetapi para murid Tuhan Yesus, mereka juga pernah mengalami masa penantian dan mereka dapat terus setia tekun dalam masa penantian itu. Mari kita akan belajar merenungkan kisah tersebut. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memerintahkan murid-murid untuk tetap tinggal di kota Yerusalem. Mereka disuruh menanti janji Bapa dengan tidak meninggalkan kota itu. Tapi Yesus tidak memberitahu sampai kapan janji itu akan digenapi. Murid-murid tidak tahu sampai kapan mereka harus tinggal di kota itu. Tetapi meskipun demikian, saudara, para murid ini tetap sabar menantikan janji datangnya Roh Kudus itu. Kata sabar ini berarti tahan menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa. Kata sabar ini berarti tenang, tidak tergesa-gesa. Kata sabar ini juga berarti dapat bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Apa yang mereka kerjakan selama masa penantian itu? Saudara, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, mereka dikatakan mereka sehati dalam doa, bertekun sehati dalam doa. Mereka juga melakukan pekerjaan pelayanan, mereka melakukan pemilihan mengganti Yudas Iskariot. Dalam masa-masa penantian yang tidak tahu sampai kapan, mereka terus tekun dalam persekutuan doa dan terus mengerjakan pekerjaan pelayanan. Apa rahasia sehingga para murid ini dapat melakukan hal ini? Bagaimana mereka dapat tetap setia dalam masa penantian yang tanpa kepastian waktu itu? Saudara, rahasianya adalah mereka, para murid ini, punya iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada diri Yesus. Mereka percaya kepada ajaran dan janji-janji Tuhan. Mereka juga begitu mengasihi Tuhan. Mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Lewat persekutuan doa, mereka terus menikmati relasinya dengan Tuhan. Sehingga mereka
dimampukan untuk terus punya pengharapan. Janji yang Yesus sampaikan itu pasti akan digenapi. Ini yang membuat mereka dapat terus bertekun dalam persekutuan doa. Mereka terus hidup dalam masa penantian dengan tidak lelah, dengan tidak bosan. Mereka dapat sabar. Saudara, sekarang kita tahu bahwa murid-murid ini masa penantiannya itu 10 hari. 10 hari kemudian pada hari Pentakosta janji Bapa itu dipenuhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, harusnya pun kita punya kapasitas kemampuan seperti para murid. Kita mengaku sebagai orang beriman, berarti kita mengimani sesuatu. Objek umum iman kita adalah firman Tuhan, Alkitab ini. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kita harus taat apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab ini. Di dalam salah satu bagiannya, di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2, mari kita membaca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku, di saat kita harus menunggu tanpa kepastian waktu ini, firman Tuhan menyerukan kita harus taat kepada pemerintah. Mari dukung apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ini bukti bahwa kita orang beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita tidak mudah putus asa, tidak mudah lelah. Kita jangan pengen cepat-cepat untuk kembali hidup normal seperti biasa. Kita perlu berproses, kita perlu untuk dapat bertahan dalam situasi sulit ini. Nah, mari kita doakan kepada pemerintah supaya mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam situasi yang sulit ini. Kita juga mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong umat manusia agar pandemi ini dapat segera diatasi. Kita juga terus bertekun dalam doa bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara seiman yang tinggal serumah dengan kita. Dan kita terus lakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terutama saat ini kita perlu mendukung pekerjaan sosial, diakonia. Ini sangat diperlukan sekali. Saya berharap kita dapat untuk tetap setia, sabar mendukung apa yang pemerintah putuskan. Jika tidak ada keperluan, jangan keluar rumah. Jikalau keluar rumah, pakailah masker dan budayakan hidup sehat dan selalu jaga jarak. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh hidup sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang mengasihi Engkau, supaya kami boleh kuat, kami tidak mudah lelah, kami tidak mudah bosan melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi ini. Kami boleh semakin tekun, kami semakin setia kepadamu. Biarlah Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan menyertai kita sekalian.
hidupku.